Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngobrol santainya Ria JM. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap jaga kesehatannya teman-teman. Dan jangan lupa mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga prokes di dalam masa pandemi ini teman-teman. Jangan melanggar apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Intinya di sini kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa mohon dukungannya ya, di like juga di subscribe di bawah ini. Jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya, juga di share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Walaupun sekarang pandemi belum berakhir, kita harus tetap berikhtiar berdoa, berikhtiar menjaga kebersihan kita ya teman-teman. Karena apa? Sejatinya di dunia ini tidak ada manusia yang tak mempunyai masalah ataupun tak mempunyai rintangan-rintangan yang ada teman-teman. Jadi di sini kuncinya kita bagaimana menghadapi permasalahan ini yang serumit apapun, seberat apapun, sebanyak apapun permasalahan kita. Intinya kita tetap bersabar, bersyukur. Jadi di sini saya akan membahas atau ngobrol santai, sharing santai dengan teman-teman semua tentang permasalahan yang kita hadapi. Di sini saya juga mempunyai 5 tips untuk menghadapi masalah atau tantangan yang kita hadapi. Supaya permasalahan ini menambahkan kita ringan, rileks, santai, tidak berpikiran yang aneh-aneh. Simak terus videonya ya teman-teman, jangan di skip. Oke, tips dari saya yang pertama adalah untuk menghadapi permasalahan seberat apapun, serumit apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus memperbanyak berdoa teman-teman. Karena doa adalah sumber kekuatan yang insya Allah diijabah oleh Allah. Jikalau kita mulai dari sekarang memperbanyak, mendekatkan diri kepadanya, selalu yakin kepadanya, karena Allah lah yang memberi kita masalah dan Dia pula lah yang akan menyelesaikannya teman-teman. Jadi yakinlah setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Daripada kita curhat di medsos, curhat kepada teman yang mungkin saja tidak bertanggung jawab, lebih baik kita mendekatkan diri dan menangislah teman-teman, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang selalu mendengarkan curhatan kita dengan baik dan cepat mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Dan tips yang kedua, di sini saya anjurkan teman-teman selalu berselawatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika permasalahan kita akan cepat selesai, kuncinya berselawat. Supaya hati kita tenang, hati kita tentram. Insya Allah dengan cepat atau lambat permasalahan kita akan cepat terselesaikan. Terserah teman-teman, entah itu sholawat Jibril yang akan kita baca, entah itu sholawat munjiat, tergantung apa yang teman-teman ingin baca, sholawat apa saja itu boleh. Insya Allah dan yakin akan pertolongan Allah, cepat permasalahan kita terkabulkan, terselesaikan teman-teman. Jangan khawatir, dengan bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah deh Nabi kita akan membantu dengan memperbanyak sholawat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah selalu bahagia melihat hambanya dan mendengarkan hambanya untuk bersolawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Oke, tips yang kedua, yuk memperbanyak sholawat dari mulai sekarang. Jangan takut-takut membaca sholawat. Dengan sholawat insya Allah
cepat ada jalannya, cepat ada solusinya. Oke, dan kita lanjut tips yang ketiga dari saya untuk menghadapi semua permasalahan. Sebanyak apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, yaitu kuncinya kita harus sabar. S-A-B-A-R, 5 huruf teman-teman, sabar. Karena saya yakin teman-teman, jikalau kita menghadapi permasalahan, kalau kita tidak sabar, saya yakin teman-teman akan makin stres, makin rumit dan susah untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi teman-teman. Kuncinya ya harus sabar menghadapi permasalahan apapun. Entah permasalahan rumah tangga atau permasalahan ekonomi, apalagi di musim pandemi ini. Kuncinya memang harus sabar teman-teman untuk menghadapi permasalahan semua yang ada. Karena saya yakin Allah akan tetap melihat kita dan menguji kita dengan kesabaran kita. Dan Allah tidak akan menguji suatu hambanya, melainkan sesuai kemampuan hambanya masing-masing teman-teman. Dan jangan lupa Allah sayang dengan orang-orang yang sabar. Jadi kuncinya supaya kita tetap tenang untuk menghadapi masalah yang kita hadapi teman-teman, yaitu bersabar ya teman-teman. Saya mempunyai tips yang kelima. Di sini saya anjurkan teman-teman harus ikhlas. Apapun masalah kita harus ikhlas. Karena dengan ikhlas, insya Allah permasalahan kita akan cepat terselesaikan. Dan jangan lupa pula bertawakal teman-teman. Selain ikhlas, kita harus bertawakal. Bertawakal menyerahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang memberi masalah dan Dia pula lah yang akan menyelesaikan masalah kita dengan secepat mungkin. Kalau kita itu tadi, kita harus memperbanyak berdoa kepadanya, memperbanyak berzikir seperti istighfar dan juga bersolawat, dan juga sabar teman-teman kunci. Karena kalau kita tidak sabar, ya udah deh, semuanya akan cepat mengalami stres mungkin. Dan saya yakin teman-teman bisa menghadapi dengan penuh keikhlasan, bertawakal kepada Allah. Karena dengan kita selalu bertawakal kepada Allah, kita memperbanyak mulai dari sekarang mendekatkan diri kepadanya. Karena Dialah tempat curhat yang abadi dan yang hakiki teman-teman. Jangan pernah sekali-sekali lagi teman-teman untuk mengunggah masalah teman-teman di medsos, di apapun itu. Oke, sekian ngobrol santai kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga tetap bersabar, tetap bertawakal dan ikhlas untuk menghadapi permasalahan yang apapun kita hadapi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.